Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan menerangkan format penilaian yang ada di akademik, karena dengan penerapan PBL yang jelas nanti item-itemnya akan berubah. Ini khususnya untuk dosen-dosen yang tergabung di dalam project Bapak Ibu. Oke. Sebentar saya siapkan dulu. Nah, mungkin setelah Bapak Ibu login gitu ya, saya ulangi aja mulai dari depan. Bapak Ibu bisa mengunjungi portal.polinema.ac.id, kemudian silahkan memasukkan username dan passwordnya masing-masing ya. Ini karena saya menjadi KPS. Bentar. Ini saya harus ganti settingan saya sebagai dosen. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu ini harus men-setting semesternya ya, karena kita mau mengisi yang ke genap 2023-2024, maka yang di sebelah sini silahkan diklik. Nah, kemudian untuk memasukkan nilai gitu ya, ini bisa mengarah yang ke sebelah kiri. Kemudian nanti ada di nilai mahasiswa. Nah, ini mungkin beberapa dosen kemarin tanya gitu loh, Pak, ini kok ada tombol ya RPS tidak sesuai. Nah, ini ada juga yang sudah bisa seperti ini. Nah, ini sebabnya apa gitu ya? Sebabnya adalah kemungkinan besar ya Bapak Ibu belum mengisi RPS ya. Di mana itu gitu ya? RPS-nya ada di mata kuliah Bapak Ibu ya. Nah, caranya seperti ini nanti untuk pengisiannya ya. Yang pertama, pastikan dulu di sini daftar mata kuliah, karena ini nanti yang kita jadikan acuan untuk pencarian ya, pencarian data yang ada di mata kuliah. Ini lumayan agak berat sedikit gitu ya, mohon ditunggu daftarnya. Nah, ini sudah ya. Nah, kebetulan tadi yang merah itu milik saya adalah pemrograman jaringan ya, jadi ini Bapak Ibu bisa copy saja. Kemudian nanti ini monggo gitu ya, bisa diklik di sini, kemudian ada detail mata kuliah. Nah, monggo di sini di copy paste ya. Akhirnya nanti akan muncul di sini ternyata RPS belum diisi. Nah, ini monggo Bapak Ibu ya bisa diklik, kemudian silahkan diisi pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-17 ya, dengan syarat nanti gini Bapak Ibu nggih. Bobot yang ada di CM ini, case method sama PBL ini harus lebih dari 50% ya. Harapannya 51% ke atas. Seperti itu. Nih, yang di sebelah sini. Jadi ini perlu di setting dulu ya. Kalau saya ini saya setting 20%, kemudian projectnya adalah 40%, kemudian tugas itu hanya 5%, kuis juga 5%, UTS itu 15%, kemudian UAS juga 15%, akhirnya totalnya 100. Nah, case method itu apa Bapak Ibu ya? Itu nanti nilai-nilai yang Bapak Ibu ambil terhadap ini aktivitas mahasiswa di kelas. Contohnya nilai komunikasi, sikap, presentasi dan sebagainya, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam nilai yang di poin pertama gitu. Nah, sedangkan yang di hasil project PBL ini, nah ini kalau Bapak Ibu ikut di grupnya PBL ya, nanti penilaian project mereka itu ada di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau untuk yang MI Pamekasan ini kan insya Allah gitu ya, akan kita lihat bersama-sama di tanggal 25 Juni ini ya, nanti nilainya ada di sini ya. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah memiliki atau mengkantongi
nilai gitu ya di setiap pertemuannya gitu, tidak apa-apa sebenarnya ya. Tapi untuk goalnya gitu ya, teman-teman nanti bisa menunjukkan hasil karyanya ke Bapak Ibu di dalam pameran produk PBL di tanggal 25, dan harapan saya panjenengan semua bisa hadir secara online maupun offline ya, yang akan alamatnya nanti akan diinformasikan oleh bagian akademik. Nah, di sini deskripsinya mohon diisi ya Bapak Ibu. Contohnya kalau milik saya ini yang materi apa tadi? Pemrograman jaringan ya. Pemrograman jaringan itu ada projectnya, dijelaskan, deskripsikan ya Bapak Ibu. Jadi mengambil data dari apa itu namanya, fingerprint ya, kemudian di-streamkan menggunakan port tertentu ke aplikasi ya, seperti itu nih. Kemudian disimpan dan dikolaborasikan dengan sistem absensi. Nah, kayak gini. Jadi kalau projectnya yang anak kelas 3 itu kemarin membuat algoritma gitu ya, bagaimana caranya mengambil data yang dari alat fingerprint itu, jegrek ya, data mentahnya diambil, kemudian dengan aplikasi di-streamkan ya ke komputer yang lain menggunakan pemrograman jaringan ya, menggunakan port tertentu yang mereka bisa memakai bebas portnya ya, selain port default. Nah, kemudian nanti dari sana ada aplikasi yang menangkap sinyal, kemudian dari situ dimasukkan ke dalam database. Jadi walaupun fingerprintnya itu tidak support pengambilan secara otomatis gitu ya, dengan adanya pemrograman jaringan ini teman-teman bisa ngambil data otomatis gitu ya, langsung dimasukkan ke sistem absensi, karena project kita ya ini menggunakan sistem absensi. Nah, ini diterangkan ya Bapak Ibu, kemudian nanti di bahasa Inggris kan di sini gitu. Kemudian tugas silahkan diberi deskripsi ya, misalkan saya mengerjakan ini progres tiap pertemuannya gitu ya. Kemudian kuis UTS OAS tidak perlu dimasukkan juga tidak apa-apa, itu tidak bisa ini ya, saya copy aja, di translate aja. Mana tadi ya, sini oke, biar cepat oke. Kemudian dari sini silahkan di copy ya, ini ya, syaratnya harus lebih besar dari 51, nanti ditambah, simpan ya. Nah, ini sekarang sudah tidak merah lagi. Nah, akhirnya itu ya, di sini dinilai. Oh, saya belum lengkap ini kalau nggak salah, mohon maaf, di pertemuannya belum gitu Bapak Ibu. Nah, ini perlu diisi, sebentar saya isi dulu. Ini pertama adalah pengantar pemrograman jaringan. Kemudian di sini ada yang namanya inet address. Oke, kemudian ini sini uji UTS itu ya. Kemudian di sini ada UAS. Di pertemuan yang kelima ini ada kuis 1. Kemudian di tengah sini ada kuis 2. Nah, ini kemudian init address, di sini ada stream ya, kemudian ada filter stream, nanti disesuaikan dengan RPS Bapak Ibu nggih. Kemudian di sini pakai yang namanya socket.
Kemudian di sini juga masih soket lagi. Oke, kemudian filter stream. Oh iya, filter stream ini file dulu ya. Kemudian ini ada soket. Kemudian di sini baru komunikasi TCP, itu 2 kali pertemuan. Kemudian UDP, ini juga ada UDP juga. Kemudian yang terakhir adalah ini multicast. Kemudian setelah multicast di sini adalah apa kemarin saya lupa. Oh ini URL ya, URL dan WebSocket. Nah, ini yang dipelajari. Diterjemahkan ya Bapak Ibu. Stream, filter stream, file. Oke, di sini soket juga, di sini soket. Ini middle test, TCP, UDP. Kemudian ini ada quiz 2. Kemudian di sini ada UDP juga, ada multicast. Kemudian URLN. WebSocket. Kemudian ini final. Nah, seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu simpan ya. Kemudian setelah itu bisa diklik di sini nilai. Kemudian di sini nanti sudah terjadi perubahan ya Bapak Ibu. Di sini akhirnya bisa memasukkan nilai. Nah, ini ya, nanti Bapak Ibu bisa ubah gitu ya. Kemudian bisa download, upload seperti biasanya, dengan format nilai yang ini nanti akan banyak Bapak Ibu, sesuai dengan apa namanya inputan yang kita isikan tadi. Jadi di sini akhirnya ada 10, ada 20%. Nah, ini akhirnya ini di sini 100. Itu nggih Bapak Ibu, mungkin bisa dipraktekkan. Oke, sekalian saya praktekkan aja untuk ini ya, untuk pengisian nilai. Jadi pertama Bapak Ibu bisa download datanya dulu. Nah, ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu buka. Nah, silahkan nanti diisikan di sini ya. Ini untuk yang nilai kemarin. Ya, nilai yang ada di UTS. Nah, ini mungkin juga karena kita itu perubahan sistemnya itu di tengah-tengah ya. Nanti takutnya gitu ya, ada beberapa pengalaman dosen pusat ya yang ada di grup, ini akhirnya nilainya tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa gitu ya? Karena yang di sini juga enggak diisi. Jadi nilai yang Bapak Ibu sudah kumpulkan yang ada di sini nanti silahkan itu nggih bisa di ngaji gitu ya, ngarang biji yang, tetapi nilainya saya kira harus tetap gitu ya, nanti di sini tidak berubah. Bagaimana caranya nanti bisa disimulasikan. Tapi ini harusnya sih enggak ya Bapak Ibu ya, tapi nggak tahu kalau sudah masuk sistem kayaknya amburadul juga karena item yang ada di sini enggak ada, mungkin gitu. Dicoba aja lagi Bapak Ibu nggih. Nah, ini kemudian ini diisi kuisnya, nilainya berapa, tugasnya nilainya berapa dan sebagainya. Setelah diisi nanti silahkan disimpan kemudian diimport ya. Terus ambil file yang tadi seperti itu.
kemudian nanti kalau sudah diupload kemudian baru diekspor ya, nanti nilainya akan masuk ke sini ya. Mohon maaf ini saya nggak praktekkan karena saya belum memasukkan nilai juga gitu. Tapi hanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk edit secara langsung ini bisa klik ubah. Nah ini langsung bisa dimasukkan juga melalui sini, tidak melalui ekspor ya. Kemudian nanti disimpan gitu aja bisa. Sebentar, tapi ubahnya ini khusus untuk yang ada di sini ya, yang di UTS. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu bisa praktekkan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Harapan saya nilainya nanti ya setelah pelaksanaan pameran PBL, nah di minggu tersebut gitu ya, itu kan karena 2 minggu setelah ujian itu adalah batas akhir untuk pengumpulan nilai Bapak Ibu ya, sebelum nanti ada revisi lagi mungkin gitu setelah yudisium. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi nilai ibadah di kehadirat Allah gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.